Iya. Kemudian setelah di Jogja sendiri, bagaimana Pak kondisinya di sana? Karena kan setelah di Jogja, kita masih harus berpindah lagi kan ya ke Bukit Tinggi. Nah, itu masalahnya kenapa itu Pak? Kenapa kita berpindah lagi di sana? Ke Bukit Tinggi. Iya. Oh begini, jadi itu agak agak lama itu. Jadi ini berbeda kan awal 1946. Oh ya. Bukit Tinggi itu baru 49, tepatnya pada Hmm. 22 Desember 1949 pada kelas kedua itu. Jadi mengapa pindah ke Bukit Tinggi? Terlalu meloncat itu sebenarnya. Di Yogyakarta itu terjadi beberapa perubahan penting. Jadi Oh iya. kabinet Syahrir itu sudah berganti 3 kali, Oh 3 kali iya. sampai menghasilkan satu perjanjian yang namanya Linggarjati Iya. pada 25 Maret 1947. Nah, ini yang tidak disetujui karena perjanjian itu berarti Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang tadinya itu kita harapkan semua itu masuk ke Indonesia, tetapi Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, kabinet Syahrir gara-gara ini lalu jatuh. Kemudian dia gantikan oleh Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin dulu adalah Menteri Pertahanannya Sultan Syahrir. Nah, pada saat Amir Syarifuddin mengganti, itu tidak lama, ya, karena dia juga menghadapi satu tekanan yang berat. Pertama adalah serbuan Belanda di daerah-daerah RI pada tanggal 21 Juli 1947 yang disebut sebagai agresi militer pertama. Nah, itulah yang mengapa Belanda itu menyerbu RI. Sebab alasannya, nah kita kan perjanjiannya dengan Syahrir, bukan dengan Amir Syarifuddin. Nah, itu boleh dilanggar saja, ya. Tapi memang sebetulnya Belanda itu sudah tidak sabar untuk menghadapi kekuatan RI yang sebetulnya sangat besar, sangat masif. Belanda tidak cukup untuk menghadapi RI. Jadi boleh dibilang bahwa pemerintahan Belanda yang lari ke Australia itu tidak memiliki cukup bekal untuk jadi bekalnya perjanjian. So, dengan perjanjian lebih gampang daripada bertempur. Dan kita lihat bahwa tentara-tentara Belanda itu jangan diharapkan tentara profesional. Banyak pemuda-pemuda sekolah yang dibawa ke Hindia Belanda, ke Jawa untuk bertempur, dan mereka bukan tentara profesional, sehingga mengerikan juga menghadapi orang-orang Indonesia yang punya semangat tinggi itu. Iya. Amir. Kemudian hasil dari perjanjian Renville itu membatasi Indonesia. Sama seperti yang hasilnya adalah salah satunya adalah garis Van Mook. Garis Van Mook itu kemudian menyebabkan tentara di Siliwangi, Jawa Barat itu harus pindah. Karena garis Van Mook itu salah satunya itu di Semarang sebelah timur Semarang sampai Kebumen. Sebelah timur Semarang sampai Kebumen itu sampai ke barat itu sudah diduduki Belanda. Jadi RI itu hanya tinggal Kebumen sampai ke Jawa Timur. Kemudian Sumatera dan Madura hanya itu. Jakarta, Bandung, Semarang itu sudah dikuasai oleh semua. Nah, disinilah kemudian tidak mungkin kita akan maka hanya jadi itu pada 17 Januari 48 ya itu ya perjanjian itu. Kemudian 6 hari itu Amir Syarifuddin jatuh. Lalu digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, disinilah kemudian satu pergolakan tetap berlanjut. Jadi tetap berlanjut akhirnya sampai memaksakan supaya ada perjanjian dengan Belanda. Perjanjian ini yang dituntut oleh Belanda. Maka kita tidak bisa itu dan tidak mau untuk berunding terus, maka salah satu cara untuk Belanda adalah menyerbu
Jogja. Nah, pada saat sebelum penyerbuan Jogja pada 19 Desember 48, itu Soekarno sudah berpidato. Kalau nanti Belanda menyerbu Jogja, saya akan memimpin sendiri gerilya. Nah, tetapi pada tanggal 19, Jogja diduduki. Pada saat itu juga bersidang. Akhirnya dalam sidang itu tidak memutuskan Soekarno memimpin gerilya. Akhirnya Sudirman yang mau dalam keadaan sakit memaksakan diri untuk memimpin gerilya. Tidak bisa ini kita biarkan. Lalu memimpin gerilya. Nah, pada saat 19 Desember 48 itu Soekarno mengirim satu nota perintah kepada Safrudin Prawira Negara, kalau pemerintah di Jogja tidak bisa berjalan dengan normal, maka saudara Safrudin itu Menteri Kemakmuran untuk mengambil alih pemerintahan itu di Bukit Tinggi. Itu satu. Jadi notanya ada dua. Yang dua adalah yang disampaikan pada hari yang sama itu ke New Delhi. Di sana ada namanya Dr. Sudarsono, kemudian ada Amar Amis dan Nicodemus Palar, itu ada di sana. Nah, disitulah kalau memang Bukit Tinggi tidak bisa, maka ada exile government di New Delhi. Jadi kemungkinan kalau Bukit Tinggi tidak bisa itu di New Delhi. Akan ada pemerintahan RI di New Delhi. Jadi exile government Republic of Indonesia di India. Kalau tidak, ternyata itu Bukit Tinggi bisa. Nah, lalu disitulah. Jadi ini sangat unik sekali. Jadi pemerintahan di Bukit Tinggi itu sangat unik sekali. Dan jangan dibayangkan bahwa kita terputus. Tidak. Jawa dan Bukit Tinggi tetap bersatu dengan konsekuensi pemimpin tadi ditawan. Jadi tanggal 20 Desember 1948 itu pemimpin ditawan, yaitu Soekarno-Hatta, kemudian Ketua BP Kenip itu Asaat, kemudian Sultan Syahrir, kemudian Agus Salim itu ditahan di Sumatera. Jadi ada dua yang penahanan. Yang pertama itu di Brastagi, kemudian pindah ke Prapat. Jadi Brastagi itu ada 3, yaitu Sultan Syahrir, Soekarno, dan Agus Salim. Kemudian di Bangka itu Hatta, kemudian Asaat, kemudian Pringgotikto, kemudian Suryati Suryatharma, kemudian menyusul Muhammad Rum. Kemudian, tapi itu hanya kalau dia sudah sampai di sana sejak Desember. Kemudian hanya 2 minggu kemudian yang dari Prapat tadi dipindahkan ke Bangka. Januari 1949 itu pindahkan ke Bangka. Jadi disitulah kemudian tokoh-tokoh itu diasingkan di Bangka. Suatu daerah yang cukup tinggi. Untuk sekarang saja sulit untuk menjangkau sana. Jadi naik itu kalau mobil itu naik itu hanya satu one way, tidak boleh two way karena jalannya naik itu tajam sekali itu. Kemarin saya November 2019 itu saya ke sana. Jadi saya tahu di mana tempat pengasingan itu sangat sulit sekali dijangkau. Nah, itulah sebabnya peranan Bukit Tinggi itu mempunyai peranan penting di dalam pemerintahan RI. Jadi keberlangsungan RI tetap di sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.